wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel MN20F UBP Karawang. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianti. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kalian semua diberi keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Baik, kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Buana Pejuang Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas MN20F. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistika Ekonomi Deskriptif dengan dosen pengampu Ibu Syifa Pramudita Fadila SST MKM. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 11 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Di video kali ini kami akan presentasi dengan judul Harga Saham Tertinggi Agung Podomoro Land periode Januari-Februari 2021 dengan pemateri yang pertama Anastasia Morita, yang kedua Farida Mayanti, yang ketiga Adila Ekapridi, dan yang keempat Putri Fobjia Sri Indrapura. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit gambaran mengenai apa itu statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara dalam mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, serta berintegrasi dalam data tersebut. Dan juga saya ingin sedikit memberikan informasi tentang Agung Podomoro Land. Agung Podomoro Land bergerak dalam bisnis real estate termasuk akuisisi lahan, pengembangan, dan penjualan tanah. Baik lahan untuk perumahan, lahan untuk industri, dan penjualan tanah berserta bangunannya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004. Saat ini kegiatan usaha meliputi akuisisi lahan, pengembangan real estate, penyewaan, penjualan tanah, bangunan, apartemen, mal, dan kantor. Dan juga berinvestasi pada anak perusahaan dan perusahaan asosiasi. Baik, bisa kita lihat di sini ini merupakan data saham Agung Podomoro Land periode Januari-Februari 2021. Untuk metode penelitian yang kami gunakan, kami ambil dari harga saham tertinggi. So, simak dan tonton video ini sampai selesai. Dan inilah dia video presentasi dari kelompok kami. Saya Anastasia Maurita Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Tujuan penyajian data adalah untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik, sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Di dalam ukuran penyajian data terdapat 10 materi. 1. Data frekuensi absolut. 2. Frekuensi relatif. 3. Batas kelas. 4. Nilai tengah kelas. 5. Tepi kelas. 6. Frekuensi lebih dari kurang dari. 7. Frekuensi kurang dari lebih dari sama dengan. 8. Diagram histogram. 9. Diagram poligon. 10. Kurva Ogif. Baik, pertama-tama mari kita cari kelas interval dan frekuensinya. Cara menghitungnya, jumlah data atau N sama dengan 30. Dengan nilai tertinggi 232 dan nilai terendah 161. Rumusnya, 1 ditambah 3,322 log 30 sama dengan 5,90 yang dibulatkan menjadi 6. Interval kelas sama dengan nilai tertinggi 232, nilai terendah 161 dibagi 6 menjadi 11,8. Nah, interval 161,00 ditambah 11,8 sama dengan 172,83. Ke bawahnya ditambah 0,01 dan penghitungan seterusnya. Dari mencari interval, kita bisa menentukan jumlah kelas dan frekuensi absolutnya. Sekarang kita mencari frekuensi relatifnya. Cara menghitungnya, frekuensi dibagi jumlah kelas dikali 100. 6 dibagi 30 dikali 100 sama dengan 20 dan seterusnya. Nilai tengah. Cara menghitungnya, interval batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. 161,00 ditambah 172,83 dibagi 2 sama dengan 166,91 dan seterusnya. Tepi kelas. Cara menghitungnya, batas kelas atas dikurang 0,01 ditambah batas kelas atas dibagi 2. 161 dikurang 0,01
sama dengan 160,09 ditambah 161,00 dibagi 2 sama dengan 160,95 dan seterusnya. Nah, sekarang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kurang dari cara menghitungnya melibatkan nilai frekuensi. Frekuensi pertama 6 dikurangi 6 sama dengan 0 ditambah hasil penjumlahan tadi yaitu 0 sama dengan 0. Dan seterusnya. Dilihat dari frekuensi selanjutnya, frekuensi lebih dari cara menghitungnya melibatkan dari frekuensi kurang dari yang nilai paling akhir dan nilai frekuensi, yaitu 30 dikurang nilai frekuensi pertama 6 sama dengan 24. 24 diturunkan ke kelas selanjutnya dan dihitung sama seterusnya. Frekuensi kurang dari sama dengan 0 ditambah frekuensi sama dengan 6. Hasilnya diturunkan ke kelas selanjutnya dan dihitung sama seterusnya sampai selesai. Frekuensi lebih dari sama dengan 30 dikurangi 0 sama dengan 30. Dan perhitungan selanjutnya. Diagram histogram disesuaikan dengan interval dan frekuensi. Diagram histogram disesuaikan dengan interval dan frekuensi bisa kita lihat. Ini merupakan diagram histogram. Diagram poligon disesuaikan dengan nilai tengah dan frekuensi. Ini merupakan diagram poligon. Dan terakhir untuk kurva Ogive disesuaikan dengan nilai tepi kelas dan frekuensi kurang dari dan lebih dari. Bisa kita lihat, ini adalah kurva Ogive. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Farah Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili data dan menunjukkan karakteristik dari data atau menunjukkan pusat dari nilai data. Ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama, mean atau rata-rata. Yang kedua, median. Yang ketiga, modus. Nah, bisa kita lihat di sini, ini merupakan tabel pemusatan data Agung Podomoro Land, yaitu ada kelas, interval, frekuensi, nilai tengah, FI dikali XI, nilai tepi, frekuensi kurang dari sama dengan. Oke, pertama kita mulai dengan mean atau rata-rata. Rumus rata-rata hitung dibagi menjadi 2, yaitu rata-rata hitung sampel dengan rumus X per sama dengan sigma X dibagi N kecil, yaitu 5.762 dari jumlah saham dibagi 30 jumlah frekuensi sama dengan 192,6. Sedangkan rata-rata hitung populasi rumusnya mu sama dengan sigma X dibagi N besar, yaitu 576 dibagi 30 sama dengan 192,6. Untuk mencari nilai FI dikali XI rumusnya nilai X frekuensi 166,91 dikali 6 sama dengan 1001,46 dan seterusnya. Lalu nilai dikali XI dijumlahkan keseluruhannya, hasilnya 480,94. Untuk mencari nilai rata-rata rumusnya sigma FI dikali XI dibagi N kecil, yaitu hasilnya 482,698. Setelah menjelaskan mean, kita lanjut ke pembahasan kedua, median. Median adalah nilai data yang berada di tengah setelah kita mengurutkan atau menyusun data dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Rumus median data berkelompok, ME sama dengan nilai tepi ditambah N per 2 jumlah data dikurang CF frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan sebelum kelas median berada per F frekuensi dikali I panjang kelas interval.
L sama dengan 184,68 dikurangi 0,05. L sama dengan 184,68 dikurangi 0,05 sama dengan 184,63 diambil dari nilai tepi kelas tengah. ME sama dengan 184,63 ditambah 30 dibagi 2 diambil 12 dikali 11,83 dari 232,03 dikurangi 161,00 sama dengan 71,03 dibagi 6. ME sama dengan 184,63 ditambah 7,098. ME sama dengan 191,728. Oke, pembahasan terakhir modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensi tertinggi. Rumus MO sama dengan L D1 per D1 ditambah D2 dikali I. L sama dengan nilai tepi, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, I sama dengan panjang kelas interval. Baik, di sini D1 sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4, D2 8 dikurangi 1 sama dengan 7, D1 ditambah D2 sama dengan 4 ditambah 7 sama dengan 11. MO sama dengan L 208,31 dari frekuensi kelas modus kelima. 208,36 dikurangi 0,05 ditambah D1 per D1 per D2. 4 per 4 per 7 dikali 11,83. Dari 11,83 dari 232,03 dikurangi 161,00 sama dengan 71,03 dibagi 6. MO sama dengan 214,53. Untuk letak modus pada frekuensi kelas paling besar yaitu 8 ada pada modus kelas kelima yaitu 208,36 sampai 220,19. Nilai modus MO sama dengan 208,35 ditambah 4 per 11 dikali 12. 12 ini dari jumlah interval. MO sama dengan 212,71. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai pemusatan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Kapridi. Saya hendak menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data. Penyebaran data adalah suatu ukuran baik parameter ataupun statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dari rata-rata hitungannya. Ukuran penyebaran data berkelompok dibagi menjadi 4. Yang pertama, range, yang kedua, deviasi rata-rata, yang ketiga, varians, dan yang keempat, standar deviasi. Yang pertama, range. Range, deviasinya adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Untuk rumus range adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jadi, untuk kita mencari hasil range-nya, kita mencari dari nilai intervalnya. Nilai interval yang kelompok kami miliki yaitu 161,00 sampai seterusnya pada hasil akhirnya 232,03. Jadi sudah terlihat nilai terbesar yaitu 232,03 dan nilai terkecil yaitu 161,00. Jadi 232,03 dikurang 161,00 hasilnya adalah 71,03. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, deviasi rata-rata, yaitu rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Rumusnya yaitu MD sigma
di dalam tanda mutlak X min X bar dibagi N besar. Kita mau melanjutkan cara perhitungan deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata biasanya dilihat dari nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas di kelompok kami yaitu 166,91 dan seterusnya sampai akhir yaitu 226,11. Kita mau mencari nilai FI, XI, yaitu dengan cara nilai tengah kelas dikali frekuensi. Berikutnya adalah kita mau mencari nilai X min X bar. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita jumlahkan dulu FI, XI dari 1001,46 sampai seterusnya dan hasilnya adalah 14.480,94. Lalu dibagikan nilai frekuensinya. Nilai frekuensinya adalah 30. Jadi hasilnya adalah 482,698. Nah, dari jumlahnya itu kita kurangin 82,698 dikurangi 166,91. Hasilnya adalah 315.788. Selanjutnya kita mau mencari nilai FI X min X bar. Caranya bagaimana? Caranya FI XI dikali X min X bar. Jadi 1001,46 dikali 315,788. Hasilnya adalah 1894,728. Dan seterusnya. Berikutnya kita mau mengetahui dari dua rumus. Yang pertama, rumus itu X bar sama dengan sigma Fx dibagi N. N kecil ya. Yaitu berarti 14.480,94 dibagi 30. Hasilnya yaitu 482,698. Dan rumus yang kedua, MD sama dengan sigma dikali frekuensi X min X bar dibagi N. N kecil. Jadi yaitu yang kita cari adalah 8.704,04 dibagi 30. Hasilnya adalah 290,13. Berikutnya, yang ketiga adalah varians. Varians adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma F X min X bar dibagi N kurang 1. Selanjutnya, kita mau mencari nilai varians. Nilai varians tersendiri adalah sama dengan cara perhitungan deviasi rata-rata. Bedanya, kita sekarang mau mencari nilai X min X bar kuadratnya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita kuadratkan min 315,788 kuadrat. Jadi hasilnya 99.722,06 dan seterusnya. Selanjutnya kita mau mencari nilai Fx min X bar kuadrat. Caranya seperti apa? Caranya frekuensi dikalikan X min X bar kuadrat, yaitu 6 dikali 99.722,06. Hasilnya adalah 398.332,36 dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya adalah 2.535.740,84. Berikutnya kita akan mencari nilai varians menggunakan rumus S kuadrat sigma F X min X bar kuadrat dibagi N kurang 1 sama dengan 2.535.740,84 dibagi 30 kurang 1. Hasilnya adalah 87.439,33. Selanjutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya adalah S sama dengan akar S pangkat 2. Untuk data standar deviasi, kita mengambil dengan data varians yang sebelumnya. Jadi,
kita hitung dengan rumus standar deviasi, yaitu S sama dengan akar S pangkat 2 sama dengan akar 87.439,33, hasilnya adalah 295,70. Berikutnya, ada ukuran kecondongan yang dibagi menjadi 3 kurva. Yang pertama, kurva simetris, yang kedua, kurva condong positif, dan yang ketiga, kurva condong negatif. Rumus kecondongan dibagi menjadi 2. Yang pertama, SK, nu, dikurang modus, dibagi tok, atau yang kedua, SK sama dengan 3, nu, dikurang median, dibagi tok. Oke, berikutnya kita mau mencari nilai kecondongan dengan 2 rumus tersebut. Yang pertama, SK sama dengan 482,698 min 212,718 dibagi 290,13 sama dengan 269,98 dibagi 290,13, hasilnya adalah 0,930. Dan rumus yang kedua, SK 482,698 dikurang 191,728 dibagi 290,13 sama dengan SK 872,91 dibagi 290,13, hasilnya adalah 3,008. Dari kedua nilai SK tersebut terlihat bahwa keduanya adalah positif. Tanda kurva condong positif ke kanan, hal ini disebabkan adanya nilai yang besar. Karena nilai SK lebih dari 0, maka kurva menceng ke kanan atau menceng ke positif. Selanjutnya adalah ukuran keruncingan atau kurtosis ada 3. Yang pertama, apabila A pangkat 4 sama dengan 3, maka kurva mesokurtik. Yang kedua, apabila A pangkat 4 lebih dari 3, maka kurva leptokurtik. Yang ketiga, apabila A pangkat 4 kurang dari 3, maka kurva platikurtik. Untuk standar deviasi, N sama dengan 30, rumusnya S sama dengan akar sigma F dikali XI min X bar pangkat 2 dibagi N. Selanjutnya, kita mau membahas nilai data keruncingannya. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas cara bagaimana mencari nilai data standar variansnya. Kita tinggal menambahkan XI min X bar pangkat 4. Caranya seperti apa? Caranya, kita pangkatkan min 25,65,333,333 dipangkatkan 4 menjadi 43,083,0694. Dan berikutnya kita mau mencari nilai FI dikali XI min X bar pangkat 4. Caranya kita ambil dari FI yaitu 6 dikalikan XI min X bar, lalu kita pangkatkan menjadi 4. Hasilnya adalah 259,8522,416. Berikutnya kita mau mencari nilai rata-rata X bar. Rumusnya adalah sigma FI dikali XI dibagi N sama dengan FI XI-nya itu kita ambil dari yang dijumlahkan keseluruhannya, yaitu 577,6,4 dan dibagi N-nya yaitu 30. Jadi hasilnya adalah 192,563333. Dan berikutnya kita mau mencari standar deviasi. S sama dengan 18,61638,943. Kita pangkatkan S4 menjadi 120,7341. Lalu kita standar deviasinya. Standar deviasi S pangkat 4. Nah, S sama dengan 18,6163,8943 dipangkatkan menjadi 4, yaitu 120,110,7341. Lalu keruncingan tersebut adalah
X bar pangkat 4 hasilnya adalah 1,636687287. Baik, terima kasih. Saya Putri Fauzia Sinerapura. Di sini saya akan menjelaskan deret berkala dan peramalan. Judul data kelompok kami adalah penerapan metode tren dan variasi musim pada saham Agung Podomoro Land. Ini berikut data sekunder kelompok kami. Kami mengambil dari 30 data per tanggal atau disebut harian dan melihat harga saham. Tujuannya, 1. Mengetahui metode tren yang paling sesuai pada penerapan metode tren dan variasi musim pada saham Agung Podomoro Land. 2. Meramalkan pendapatan saham Agung Podomoro Land pada tanggal 2 Maret 2021. Yang ketiga, mengetahui indeks musim pada periode Januari sampai Februari 2021. Tren metode semi rata-rata. Jadi, metode semi rata-rata adalah mencari peramalan di hari berikutnya. Kelompok kami mengambil metode semi rata-rata genap. Berikut tanggal dan harga saham berikut kelompok kami mengambil tanggal genapnya saja. Di kelompok 1 ini adalah bulan Januari, dan di kelompok 2 adalah bulan Februari, dan yang kami cari adalah peramalan di tanggal 2 Maret 2021. Seperti ini. Metode semi rata-rata genap. Jadi, Y1 atau harian dasar sama dengan 18. 18 sama dengan 200.2 ditambah 1,8X. Y1 harian dasar 4 sama dengan 175 ditambah 1,8X. Peramalannya 1. Harga saham tanggal 2 Maret 2021 menggunakan persamaan dengan tanggal 18 Januari 2021 berarti 4 kali 43. Y1 sama dengan 200.2 tambah 1,8X sama dengan 200.2 ditambah 1,8 dalam kurung 43 sama dengan 200.2 ditambah 77,4 sama dengan 277,6. Harga saham. Nomor 2, harga saham tanggal 2 Maret 2021 menggunakan persamaan dengan tanggal 4 Februari 2021 berarti kali 26. Y1 sama dengan 175 ditambah 1,8X sama dengan 175 ditambah 1,8X dalam kurung 26 sama dengan 176 tambah 46,8 sama dengan 221,8. Jadi, diramalkan atau diperkirakan pada saat sebelum tanggal 2 Maret 2021, harga saham Agung Podomoro Land tanggal 2 Maret 2021 sebanyak 221,8 harga saham. Berikut tren metode kuadrat terkecil. Ini data kelompok kami. Jadi, perhitungannya adalah harga saham Y dijumlah kode X saham data genap tengah-tengah tanggal 25 atau 25 per 22 Januari 2021, jadi ke atas min 0, ke bawah 0, Y kali X sama dengan harga saham Y dikali kode X saham sama dengan hasil. Berikutnya metode kuadrat terkecil. Perhitungannya adalah Y1 sama dengan 70,4 ditambah 15,13X. Jadi, cara perhitungannya adalah yang tadi itu 70,4 ditambah 15,13 dikali X. X-nya itu di sini adalah 14,5 yang 15 Februari 2021. Hasilnya ditaruh di Y1. Hasilnya adalah min 148,985 hingga seterusnya. Jadi dihitungnya itu sama sampai bawah. Dan setelah hasilnya 1 ini dikuadratkan, jadi 148 di 985 dikuadratkan 2, jadi hasilnya 1,157,0202. Setelah itu, setelah semuanya dihitung, jadi dijumlah Y min Y pangkat 2-nya itu dijumlah dari semuanya ini. Hasilnya adalah
53,757,69. Metode yang terbaik yaitu metode yang memiliki nilai beta Y min Y pangkat 1 dipangkatkan 2 lagi terkecil, metode tren beta dalam kurung 4 min 4 pangkatkan 2, dan metode semi rata-rata 278,768,27. Metode kuadrat terkecil sama dengan 503,752,69. Metode tersebut yang paling sesuai adalah metode semi rata-rata karena memiliki beta dalam kurung Y min Y 1 pangkat 2 terkecil. Selanjutnya indeks musim. Di sini kami memakai metode rata-rata dengan tren. Nilai tren itu jadi kita harus tahu nilai trennya. Nilai tren itu adalah nilai yang diperoleh dengan cara menghitung di minggu kemarin. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren Y aksen harus diketahui dengan persamaan Y aksen sama dengan A plus BX. Jadi berikut adalah nilai metode rata-rata kelompok kami. Indeks musimnya adalah data asli dibagi data tren dikali 100. Kesimpulannya adalah 1. Metode tren yang paling sesuai adalah tren metode semi rata-rata. Kedua, persamaan tren sama dengan Y1 sama dengan 192,1 tambah 1,7X. 3. Indeks musim terendah berdasarkan perhitungan dengan metode rata-rata sederhana pada tanggal 29,28 Januari dan 1 Februari 2021. Dan yang keempat adalah indeks musim tertinggi berdasarkan perhitungan dengan metode rata-rata sederhana pada tanggal 12, 8, dan 7 Januari 2021. Terima kasih. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami yang berjudul Harga Saham Tertinggi Agung Podomoro Land periode Januari-Februari 2021 dengan metode perhitungan, penyajian data, pemusatan data, penyebaran data, serta deret berkala dan peramalan. Baik, di sini peran statistika sangat penting agar dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan pada analisis data dari data yang telah dikumpulkan. Baik, demikian yang bisa kami jelaskan. Terima kasih atas perhatian untuk dapat menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan mengenai statistika. Dan saya serta rekan-rekan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.